Aden Albero adalah pembasmi naga terkuat dan pahlawan terhebat, yang menyelamatkan dunia dari Raja Iblis, tapi saat dia memberikan pukulan terakhir, sebuah kutukan merasukinya, yang akan merenggut kemanusiaannya, dan mengubahnya menjadi iblis yang telah dia bunuh. Dalam momen penting ini, rekan-rekan terpercayanya mengkhianatinya tanpa ragu sedikitpun. Mereka mengorbankannya demi menyelamatkan diri sendiri, tanpa penyesalan. Namun, alih-alih mati, dia terbangun di tempat asing, di kamar mewah bersama wanita yang memanggilnya putranya. Ternyata dia terlahir kembali sebagai Aiden Rams. Kenangan yang belum pernah dia alami membanjiri pikirannya. Kehidupan seorang putra bangsawan 15 tahun sebelum kematiannya sendiri. Kebenaran segera menjadi jelas. Tubuh yang sekarang dia huni dulunya milik berandal tak berguna. Seorang pemabuk yang memukuli orang, melecehkan wanita, dan terus-menerus membuat masalah. Jika bukan karena menjadi putra duke, dia pasti sudah lama terbunuh. Berdiri di depan cermin, Aiden bertanya apakah dia benar-benar Aiden Albero atau apakah kehidupan itu hanya mimpi. Namun, saat dia memeriksa sistemnya, jawabannya jelas. Kekuatan yang dia dapatkan setelah memakan jantung berserker dan menjadi murid Raja Tentara Bayaran masih miliknya di kehidupan lampaunya. Master Falcon telah menariknya dari perkampungan kumuh, melatihnya dan menjadikannya tentara bayaran terkuat yang pernah ada. Pria yang suatu hari akan membunuh Raja Iblis. Namun, di dunia ini, tak seorang pun pernah mendengar tentang Aden Albero dan Philip, pelayannya. Bersumpah bahwa Raja Tentara Bayaran tidak pernah memiliki murid. Aneh, para pelayan berbisik tentang perubahan mendadaknya. Tidak ada lagi kekejaman, tidak ada lagi hinaan. Bahkan memanggil mereka dengan nama mereka. Mereka percaya penyakit telah melembutkannya. Sungguh lucu, namun, Aiden hanya memiliki satu tujuan, menemukan mereka yang mengkhianatinya dan mencabik-cabik mereka. Bosan dengan kehidupan bangsawan yang santai, dia mengembara di sekitar perkebunan. Sampai matanya menangkap sekelompok ksatria yang berlatih di halaman. Saat dia menonton, seorang pemuda mendekat, Karl Rams, adik laki-lakinya. Tidak seperti Aiden Rams sebelumnya yang bajingan, Karl adalah seorang ksatria terhormat. Sudah diakui sebagai penerus keluarga, meskipun menjadi putra kedua. Rasa jijik di wajah Karl terlihat jelas saat dia mengejek kakaknya karena minum lagi. Dan memberitahunya bahwa latihan malam bukanlah tontonan hiburan, namun Aiden hanya tersenyum dan menantang salah satu ksatria untuk berduel. Karl terkejut membeku, tidak pernah sekalipun. Saudaranya yang memalukan itu memegang pedang, tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda darinya. Aiden berhadapan muka dengan Basan, seorang ksatria magang di tempat latihan. Para penonton di sekitar khawatir pada Basan karena dia bertarung dengan tuan muda. Namun, mereka berpikir bahwa dia harus berpura-pura kalah dengan sengaja. Demi memuaskan Aiden dan menyingkirkannya, Basan merasa sedikit tersinggung bahwa dia harus bertarung dengan pemabuk seperti dia yang bahkan tidak bisa menyelamatkan diri dari anjing-anjing tetangga. Akan tetapi, Aiden menduga bahwa Basan mungkin akan mencoba kalah dengan sengaja. Jadi, dia memperingatkannya sebelumnya. Dia memberinya kebebasan penuh untuk mengerahkan segalanya. Dan akan sangat memalukan bagi seorang ksatria magang untuk kalah dari preman lemah. Seperti dirinya, dia juga memperingatkan untuk mengusirnya jika dia kalah darinya. Karl juga merasa seperti dia sudah gila di luar sana. Menantang seorang pengawal padahal dia belum pernah memegang pedang. Bahkan mereka akhirnya memulai pertempuran. Namun, yang mengejutkan Aiden, tubuhnya jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Namun, dia masih ingin memberikan lebih banyak pukulan. Orang-orang di sekitar khawatir pada Basan. Karena dia mengerahkan segalanya melawan sang tuan. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan semua orang daripada apapun, adalah kenyataan bahwa Basan tidak mampu mengalahkan Aiden setelah beberapa pukulan. Bahkan dia masih berdiri dengan pedang di tangannya. Aiden mendapatkan sedikit adrenalin. Karena dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Karl dan Basan tidak percaya. Karena mereka belum pernah melihatnya menampilkan ilmu pedang seperti itu sebelumnya. Semua orang merasa seperti itu adalah mimpi yang tidak nyata atau semacamnya. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah orang yang sama yang dulu takut pada anjing-anjing tetangga. Dan akan membutuhkan penyelamatan dari mereka. Karena Aiden telah menjalani kehidupan yang mewah. Dan gaya hidup malas begitu lama, dia melupakan potensi sejatinya. Namun, semua ini membuat Aiden menyadari bahwa meskipun tubuhnya lemah dan memiliki sedikit otot, dia tetap dan akan selalu menjadi Aiden Albero si pembantai naga. Odin dan Basan terlibat dalam pertempuran sengit, keduanya saling melancarkan serangan. Dan itu adalah bola bali yang sengit. Odin tampaknya menikmatinya. Sementara Basan sudah menyerah, semua orang kaget karena menganggapnya tidak masuk akal. Bahwa Tuan Muda mengalahkan Basan dalam permainannya sendiri. Aiden berterima kasih pada Karl karena memberinya ide latihan tanding. Dan berjanji untuk berlatih tanding sesekali dengan para calon ksatria lainnya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa dia adalah berandalan yang sama itu. Yang dulunya seorang pengecut, dia menyuruh semua orang untuk terus berusaha dan berlatih agar menjadi lebih baik. Aiden kembali ke kamarnya dan merasa sangat lelah. Dia merasa heran tubuhnya begitu letih. Setelah pertempuran kecil dan dangkal seperti itu, namun dia merasa segar. Karena itu adalah cara yang baik untuk melepaskan frustrasinya. Selain itu adalah pengalaman baru baginya. Dia merasa beruntung bisa kembali ke dunianya dan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Meskipun dia sadar betul bahwa dia bukan tandingan mereka yang bertalenta. Dan para rekannya yang berstatus tinggi yang bahkan bisa disebut pasukan satu orang. Dia harus membalas dendam pada tokoh besar seperti Sylveta, si Raja Malam. Dan pewaris Kadipaten Agung Sar. Lalu ada orang suci terpilih dari Sekte Pembantaian, orang suci darah besi bernama Spica. Dan juga Calcius, pangeran kekaisaran kedua dari Kekaisaran Immortalea. Dan juga dikenal sebagai alkemis agung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan mereka pada tahap ini. Apalagi jika semuanya bersamaan. Aiden ingin melawan mereka semua satu persatu. Agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan mereka, karena bahkan dirinya di masa lalu dalam masa jayanya mengalami kesulitan berurusan dengan mereka bersama-sama, jadi sebelum mereka bisa bergabung. Dia ingin melakukannya perlahan setelah benar-benar siap, terlebih lagi. Dia ingin mengalahkan mereka semua dalam 5 tahun ke depan. Sebelum pasukan sekutu dibentuk untuk menaklukkan para penyihir, yang paling penting. Dia perlu merobek tubuhnya yang lemah ini dan membangun kekuatan dan ototnya. Dengan tubuhnya yang sekarang, dia merasa bahkan tidak akan bisa mengalahkan seekor goblin, apalagi para pejuang yang perkasa itu.
Dia menyusun rencana dan memanggil Philip ke kamarnya. Dia memberinya daftar bahan herbal yang diinginkannya. Philip penasaran mengapa dia menginginkan ini. Terutama setelah berhari-hari diam, Aiden bertanya apakah ada masalah dalam mendapatkan ini. Saat dia terlihat sedikit khawatir dengan daftar itu setelah memeriksanya, Philip menemukan herbal beracun seperti bunga lili neraka, bunga anges, rumput gila, dan lain sebagainya dalam daftar dan bertanya mengapa dia menginginkan herbal berbahaya semacam itu. Aiden tidak ingin mengungkapkan rencananya dan membuatnya ragu terhadapnya. Jadi dia memainkan kartu lain dengan menampilkan dirinya yang dulu, dia menggunakan suara mengancam. Untuk memperingatkan tentang konsekuensi besar jika mengetahui rencana berbahayanya. Dia mengungkapkan sisi jahatnya dan menawarkan Philip untuk menjadi mainannya. Dan mengunjungi kembali masa lalu setelah berhari-hari menjadi pendiam, jelas Philip menjadi ketakutan. Dan dengan cepat bergegas keluar ruangan setelah diyakinkan untuk membeli herbal beracun ini untuknya. Adam menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat. Tidak peduli apapun, meskipun dia tidak akan menggunakan cara-cara ini sebelumnya. Karena dia adalah putra seorang bangsawan yang bergelimang uang, dia perlu mendekati sesuatu secara berbeda. Selain itu, dia sudah berada pada tingkat manusia super. Karena dia menjadi ahli pedang hari ini dalam waktu singkat. Dia tahu bagaimana mencapai sana lebih baik daripada siapapun. Namun, dia harus bertindak strategis karena kebiasaan buruk ini masih belum umum di sana. Setelah 1,5 bulan, dia berlatih dengan pedangnya. Saat Philip membawakan ramuan mana miliknya yang mahal ini. Ramuan mana ini setara dengan gaji 1 bulan seseorang. Namun, karena dia kaya raya sebagai putra duke, dia mampu membelinya. Ramuan itu membantunya memulihkan kekuatannya setelah latihan intensif. Dia bertanya pada Philip apakah dia sudah membeli apa yang dia minta, dan Philip menjawab setuju. Philip masih penasaran tentang apa yang sedang dia rencanakan. Tetapi, dia takut akan berakhir di sisi buruk Aiden. Aiden pergi ke kamarnya dan memeriksa apakah semua ramuan ada di sana, dan ternyata ada, meskipun itu mengancam nyawa. Dia masih ingat Calcius dan Shaula menyarankan bahwa itu akan membantu. Dalam upaya membuka potensi tersembunyinya, dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Dengan mengingat bahwa dia sudah selamat dari kematian sekali, dia mulai memakan ramuan itu. Dia jatuh ke tanah dan merasakan sakit yang luar biasa, tetapi harus mengulanginya 100 kali lagi. Akan tetapi, dia menyadari bahwa aliran mananya tiba-tiba menjadi lebih lancar. Ia mendengar suara yang familiar dan jadi kaget. Karena suara berisik itu, dia mulai meminta suara itu untuk menunjukkan diri. Para pelayannya menerobos masuk kamarnya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun, mereka diperintahkan untuk pergi oleh Aiden. Ini memastikan bahwa itu nyata, bukan halusinasi. Aiden menyimpulkan bahwa itu adalah Underlord, yang bahkan tahu namanya, tapi belum tahu motifnya setelah tertangkap. Underlord mengenang betapa lamanya sudah berlalu bersama Raja Pembasmi Naga, Aiden Alberio. Aiden terus menyuruh Underlord untuk menunjukkan diri dan menjelaskan motifnya dengan jelas. Underlord mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki tubuh fisik, dan dia tidak bisa melihatnya meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Dia mengingatkan Aiden bahwa di saat-saat terakhirnya, dia berada di tengah-tengah menjadi Underlord sendiri. Underlord mengungkapkan bahwa saat dia mati, dia memindahkan jiwanya ke tubuh Aiden. Dia bahkan berencana untuk menghidupkan dirinya kembali dengan mengambil alih 6 organnya dan 5 visera. Aiden menyimpulkan bahwa ini berarti jiwa Underlord ada di tubuhnya. Namun, dia sedang mencari cara bagaimana dia bisa membunuhnya. Dia berencana menuangkan kekuatan suci ke dalam tubuhnya. Atau mati lagi bersama, ini membuat Underlord sangat defensif. Dan dia bersumpah bahwa dia telah berubah. Aiden meragukannya. Karena dia ingat bahwa dia dulu mencintai kekacauan dan kegilaan, Underlord memberitahunya bahwa itu karena kebajikan Dewa Iblis. Namun, itu terputus ketika Aiden berada di dalam kehampaan. Aiden memang memperhatikan ketenangan dalam suaranya karena dia dulu menjadi ancaman dulu. Dia bertanya siapa sebenarnya Dewa Iblis itu karena dia baru pertama kali mendengar suaranya. Underlord memberitahunya bahwa Dewa Iblis juga dikenal sebagai dosa utama. Karena itu dikombinasikan dengan semua kejahatan di dunia dan bahkan para dewa pun waspada terhadapnya. Sebelumnya dia dikutuk untuk melaksanakan kehendak jahat Dewa Iblis. Aiden bertanya kepadanya apakah apapun yang terjadi saat ini, seperti regresi waktu 15 tahun ke belakang di tubuh Rem juga merupakan bagian dari rencananya. Underlord menjawab dengan tegas bahwa itu memang perbuatannya. Karena setiap kali mana naga itu dirasuki olehnya, dia akan memutarbalikkan waktu. Aiden kaget, kok bisa-bisanya begitu? Tapi Underlord menjelaskan, bukan hal mustahil itu. Katanya, dewa menciptakan naga sebagai agen untuk mengubah hukum alam. Jadi, bukan masalah besar bagi mereka. Aiden bertanya, kenapa dia tak melakukan sesuatu? Memperbaiki segalanya di kehampaan jika dia begitu kuat. Underlord menjawab, itu karena aku lelah sekarang. Dan butuh istirahat dari semua pekerjaan, sebulan telah berlalu. Aiden terlihat berlatih dengan orang-orangan sawah sambil berpikir. Betapa anehnya memiliki seseorang seperti Underlord di dalam tubuhnya. Tapi sekarang dia harus terbiasa. Lagi pula, ada seseorang yang tahu dan mengakui masa lalunya juga agak melegakan baginya. Dia terlalu asyik berpikir sampai menghancurkan orang-orangan sawah itu. Metode pelatihan yang dia gunakan sepertinya efektif. Tapi sekarang dia perlu mencari boneka lain untuk latihan. Dia melihat beberapa ksatria berlatih di kejauhan. Dan merasa mereka akan sempurna untuk latihan. Underlord berbicara padanya, memberitahunya betapa dia lebih mampu menjadi jahat daripada pahlawan. Ini membuatnya kesal, dan dia mengancam akan meminum ramuan suci agar dia diam. Underlord ketakutan, karena dia tahu kekuatan suci di dalamnya akan menyakitinya karena kejahatan di dalamnya. Jadi, dia cepat-cepat berkata bahwa dia adalah pahlawan, apapun yang dia lihat. Dia melihat wajah ksatria yang familiar, tapi tak mengenalinya. Pelatih mereka memanggilnya Low dan menyuruhnya berlatih lebih keras. Karena dia tertinggal, Aiden kaget melihat ksatria bebas, Low. Dia adalah tentara bayaran ksatria yang berpura-pura menjadi ksatria. Dan dia telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia dikenal sebagai salah satu tentara bayaran kelas S, tetapi telah meninggal selama pertarungan. Melawan naga mengamuk, Aiden merasa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Karena dia pikir dia akan melihatnya di neraka selanjutnya. Dia pergi ke lapangan dan memanggil Low. Dia agak bingung, tapi dengan cepat digoda olehnya saat Aiden mulai memarahinya karena berbicara tidak sopan dengan sang guru. Low meminta maaf, tapi tidak tahu mengapa dia dimarahi. Aiden membaca pikirannya, yang membuatnya terkejut dan segera menyangkal pikiran itu.
Bahkan dia berpikir untuk berhenti saat itu juga, dan Aiden tampak menikmati kegugupannya. Dia menggunakan tubuh Rams untuk keuntungannya dan mengundangnya untuk latihan di malam hari. Dia membisikkan sesuatu di telinganya dan pergi begitu saja. Berniat membalas budi dengan memberinya hadiah kecil, hal ini membuat Lau sangat terkejut. Di malam hari, Aiden menunggu Lau, dan akhirnya dia muncul. Hal pertama yang dia tanyakan adalah, bagaimana Aiden tahu tentang rahasianya? Sebelum Aiden sempat menjawab, dia mulai menangis histeris. Sambil menangis, dia bertanya pada Aiden apakah ada cara agar dia bisa memperbaiki lengannya seperti dulu. Lau dan Aiden terlihat minum. Lau merasa jika lengan kanannya utuh. Dia pasti sudah menjadi ksatria hebat seperti yang lainnya. Dia adalah Lau si lincah satu tangan. Dan satu-satunya cara Aiden dapat membalas hutangnya adalah dengan memenuhi keinginan terpendamnya. Di lapangan latihan malam itu, Lau terkejut ketika Aiden mengatakan sesuatu di telinganya. Dia berbisik bahwa dia tahu lengan kanannya kaku. Lau terkejut karena dia belum memberitahu siapapun tentang ini. Dia bertanya apakah ada cara lengannya bisa diperbaiki. Aiden mengungkapkan bahwa dia menderita sindrom vasokonstriksi mana. Penyakit tak tersembuhkan yang terjadi di saluran mana. Lau takut mencari tahu. Karena dia tahu tidak ada obatnya, tetapi Aiden mengklaim dapat menyembuhkannya. Dia tahu bahwa akan ada obatnya dalam 10 tahun. Tetapi saat ini hanya dia yang tahu bagaimana menyembuhkannya, akan tetapi untuk memperbaikinya. Dia perlu mengikat kontrak dengannya. Lau lebih dari bersedia untuk mematuhi apapun dan dia bertanya tentang kontraknya. Kontrak itu menyatakan bahwa dia akan berdebat dengan Adin kapanpun dia meminta, dan intinya, dia harus menerima semua perintahnya. Lau ragu-ragu pada awalnya, karena dia menyebutnya kontrak budak, tetapi tidak punya pilihan selain menerima. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin berbahaya, tetapi dia tetap melakukannya. Aiden berpikir dengan cara yang keji karena dia bahkan akan menjadikannya budaknya dalam waktu dekat. Bahkan mengambil barangnya dari dia, Aiden mendengar dari penguasa bawah lagi. Karena itu memberitahunya betapa benarnya dia tentang pembunuh naga yang berada di sisi jahat. Tapi dia menyuruhnya diam beberapa hari kemudian, Lau dan Aiden pergi ke kota kecil Marilyn. Lau ragu untuk mencari solusi di daerah kumuh seperti ini. Namun, Aiden menyuruhnya untuk percaya. Mereka turun dari kereta, dan Aiden menyuruhnya untuk mengikutinya. Mereka sampai di sebuah bangunan seperti rumah. Namun, papan namanya menolak untuk menyembuhkan siapapun, menjadi klinik, atau memiliki obat-obatan herbal atau obat-obatan apapun di dalamnya. Aiden tetap masuk, karena dia ingat Lau datang ke sini untuk menyembuhkan penyakitnya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan solusi, setidaknya ada seseorang di sini. Mencoba meneliti penyakit penyempitan Mona Faso. Mereka mulai mencari pemiliknya, tetapi tidak mendapat jawaban. Lau melihat sebuah lukisan dan bertanya pada Aiden tentangnya. Itu adalah batu filsuf, sebuah tahayul. Dikenal mengganggu alam dewa seperti yang dipercayai oleh para alkemis. Dia merasa pasti ada kebenarannya, karena dia sendiri mampu menembus alam kematian dan kembali ke masa lalu untuk hidup lagi. Lau terkesan dengan pengetahuannya, tapi dia tidak tahu bahwa dia mendapatkannya dari Shaula dan Kalsis. Mereka disambut oleh seseorang, dan Aiden meminta Lau untuk keluar sebentar. Saat mereka sendirian, Aiden mengungkapkan bahwa dia tahu tentang identitas orang ini bernama Kati. Kati terkejut mengetahui bahwa dia bahkan tahu bahwa dia adalah alkemis manusia serigala. Dan bahwa dia sedang mencari solusi untuk penyakit penyempitan Mona Faso. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia sendiri menderita penyakit itu. Dan bahwa gejalanya lebih parah. Satu-satunya alasan dia bertahan hidup adalah herbal yang dia isap, jika tidak, dia akan sakit parah. Kati menerima, tetapi takut bahwa dia belum menemukan metode untuk menyembuhkannya. Aiden menawarkan untuk mengizinkannya berlatih. Jika dia benar-benar menemukan solusi dan memberikan selembar kertas informasi berisi obatnya, dia sering mendengar Kalsis dan Salah berbicara tentang solusinya. Sedemikian rupa sehingga dia menghafalnya. Kati terkejut dan meminta waktu setengah bulan untuk menemukan obat permanen untuk itu. Akan tetapi, Aiden menyebutkan ingin sesuatu sebagai imbalan lagi. Kali ini dia menginginkan cincin di tangannya. Itu bukan cincin biasa, melainkan disebut cincin kecepatan. Sebuah artefak yang melipat gandakan kecepatan fisik seseorang 3 kali sehari selama 10 detik. Cincin ini sebelumnya dimiliki Lau dan membuatnya beraksi dengan luar biasa. Bahkan tanpa satu lengan, walau itu penting baginya, dia menyerahkan cincin itu kepadanya. Asalkan dia pindah ke kediaman Duke bersamanya. Untuk melanjutkan penelitiannya, terlebih lagi makanan dan tempat tinggalnya juga akan diurus olehnya, tapi dia khawatir orang-orang di sekitar akan mempertanyakannya. Aiden membual bahwa dia dikenal sebagai sampah Duke dan tidak seorang pun akan mempertanyakannya. Dia kembali ke rumah besar bersama Kati dan Lau dan mulai merasa seperti di rumah, namun dia disambut dengan perasaan darurat oleh Philip, yang meneriakkan namanya seperti orang gila. Philip berlari ke Aiden dan memberitahunya bahwa Tuan Muda Karl telah menghilang di Gunung Monster. Ini sangat mengkhawatirkannya. Dia menjelaskan bahwa setelah mendengar berita tentang seseorang yang hilang di Gunung Monster, Karl pergi untuk menyelamatkannya. Malah Karl dan beberapa ksatria lain belum kembali selama 2 hari. Aiden tahu bahwa Gunung Monster hanya memiliki makhluk lemah tak penting. Namun takut jika Karl tidak kembali, dia harus menjadi penerus. Ini pada gilirannya akan mengacaukan rencana balas dendamnya. Sebuah tim pencari akan segera berangkat. Dia meminta Philip untuk mengakomodasi Kati dan menjaganya, yang mengejutkannya. Terlebih lagi, dia meminta bantuan dari Kati. Aiden meminta ayahnya, sang raja, untuk bergabung dengan tim pencari, tapi dia menolak. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia khawatir tentang saudaranya. Karl, katanya, bahwa dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Melihat kekhawatirannya, ayahnya berkaca-kaca, memeluknya dan mengizinkannya untuk pergi dengan tim pencari. Dia hanya berpura-pura menunjukkan perhatian. Dan Underlord mengingatkannya bahwa dia agak menjijikan, sementara dia menyuruhnya untuk diam. Dia mempercayakan Aiden dengan Sir Spale yang merupakan wakil kapten Ordok Satria Remes. Dan menyuruhnya untuk menjaga putranya. Mereka mencapai Gunung Monster dan menemukan jejak orang-orang mereka. Seperti yang diharapkan, mereka diserang. Tapi dari tampilan senjata yang digunakan, sepertinya para goblin menyerang mereka. Aiden terkejut bukan main, tak percaya makhluk sebodoh itu bisa mengalahkan Karl dan timnya. Ia yakin, kecerdasan, menyembunyikan jejak dan menyusun rencana begini cuma bisa dilakukan Raja Goblin, si Hobgoblin.
Hanya mereka yang punya otak secemerlang itu. Ditambah kekuatan segede gaban. Maka, buru-buru ia lapor ke Sir Spiel. Mendengar ini, Sir Spiel ragu melangkah maju tanpa persiapan matang. Merasa bukan tandingan Hobgoblin. Akan tetapi, Aiden pantang mundur. Ia perintahkan bawa anjing pelacak, jangan ditunda-tunda. Begitu anjing pelacak datang, diberinya ramuan penguat penciuman, pemberian Kati dulu. Ia ingat, betapa ampuhnya ramuan itu saat operasi pencarian dulu. Semua orang bertanya-tanya ada apa, tapi sungguh mengejutkan. Anjing itu sungguh mengikuti jejak sesuatu dan tiba di perkampungan Goblin. Mereka menemukan Karl dan timnya meringkuk dalam kandang di desa Goblin. Namun, sebelum bertindak, mereka merasakan keanehan. 3 Hobgoblin menghadang. Situasi genting, kata Aiden. Hobgoblin macam begini sepadan dengan ksatria jempolan. Jadi, mereka harus berjuang habis-habisan. Demi menang, Sir Spiel menyarankan Aiden kabur setelah menyelamatkan Sandra. Aiden setuju. Ia yakin, para ksatria ini sanggup menghadapinya. Tanpa dirinya, pasukan pencari akhirnya diberangkatkan, mereka bergerak menuju desa. Demi menyerang Hobgoblin, para ksatria berteriak heroik menyelamatkan Karl. Langsung menyerbu para goblin. Para Sandra lega, para ksatria datang. Saat Aiden membobol kandang mereka, mereka girang bukan kepalang. Tapi heran melihat Aiden menyelamatkan mereka. Karl khususnya, tercengang melihat adiknya. Mengumpulkan keberanian menyelamatkan mereka. Aiden membebaskan Sandra dan siap kabur. Ia kini perintahkan para ksatria bergabung dengan pasukan pencari untuk melenyapkan para Hobgoblin. Dan membantu warga desa mengungsi. Saat mereka bergerak, Karl berteriak pada Aiden agar hati-hati. Ada monster raksasa di belakangnya. Namun, Aiden tak mengerti maksudnya. Ia kira Karl bicara soal Hobgoblin, tapi malah dihantam monster gede. Baru ia sadar, alasan hanya ada 3 Hobgoblin adalah. Itu karena ada makhluk peringkat lebih tinggi di dekatnya, yaitu troll. Yang dikenal sebagai monster terburuk di antara semua iblis berbentuk manusia. Aiden menyuruh Karl kabur bersama penduduk desa, tapi dia tahu itu troll. Dan dia tidak bisa mengalahkannya sendirian, namun Aiden bersikeras dia bisa mengatasinya. Serta, Karl jangan lupa kalau dia kakakmu dan lebih tahu darimu. Dalam hatinya, Karl masih berpikir kakaknya hanyalah sampah tak berguna. Meski dia mengatakannya hanya agar terdengar keren, dia diserang tanpa ampun oleh troll. Dia menghunus pedangnya dan melancarkan serangan dahsyat, tapi seperti yang diduga. Troll itu sangat tahan terhadap serangannya, meski dengan banyak usaha dan serangan tanpa henti. Troll itu masih berdiri tanpa terluka dan menyerang dengan gigih. Aiden menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan troll itu. Apalagi dengan cara yang seharusnya, jadi dia perlu mencari cara lain. Untuk meningkatkan kekuatannya dan mengalahkan troll, Aiden melompat ke udara, mencari metode lain untuk mengalahkan troll. Sementara itu, para ksatria panik melihat troll di hadapan mereka. Seperti biasa, Sir Spell yang heroik memutuskan bahwa itu adalah tugasnya, ya secara teknis. Memang tugasnya melindungi Aiden yang dalam bahaya. Mereka sudah menyadari besarnya ancaman saat melihat 3 Hobgoblin. Tapi sekarang dengan troll yang ditambahkan ke dalam campuran, bahaya meningkat secara dramatis. Meskipun demikian, Sir Spiela tetap bersikeras untuk memenuhi tugasnya dengan menyelamatkan Aiden. Yang hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tuan itu lagi-lagi melompat ke udara. Untuk menghindari serangan lain dari troll, di tangannya cincin yang Casey berikan bersinar. Saatnya untuk memanfaatkannya, saat berikutnya dia mengaktifkan cincin kecepatan. Memberinya 10 detik kecepatan cahaya. Secara keseluruhan rencananya, bergantung pada metode yang membutuhkan tingkat kecepatan tinggi. Yang mana dia tidak memilikinya karena keterbatasan tubuhnya. Tapi dengan bantuan cincin itu, dia akhirnya bisa mencapainya. 8 detik tersisa saat dia menebas lengan troll, 6 detik tersisa. Saat dia melukai troll di beberapa tempat, dalam 3 detik berikutnya. Dia tanpa henti menyerangnya dengan pedangnya. Di detik terakhir, dia berhasil memenggal kepala troll itu, selesai sudah. Dia tahu inilah level yang ingin dia capai. Inilah aura pedang yang ingin dia kuasai, meski tubuhnya masih belum sempurna. Sementara itu, Sir Spell yang kebingungan menyuruh para kesatrianya membantu Aiden, padahal jelas-jelas tidak butuh. Tapi begitu matanya tertuju pada jagoan kita, dia langsung membeku. Terpukau oleh cahaya biru yang terpancar dari pedang Aiden. Awalnya dia tak mengerti apa itu, lalu dia sadar Aiden telah membangkitkan aura pedang. Sesuatu yang bahkan dia, seorang komandan ksatria, belum pernah berhasil lakukan. Di sisi lain, Aiden benar-benar kelelahan setelah aksinya dengan cincin itu. Dia ambruk di dahan pohon, mengganggu kehidupan damai para burung. Aura pedang 10 detik itu berdampak besar pada tubuhnya. Membuatnya sakit bukan main, bahkan tak bisa bergerak. Dia bertekad menggunakan cincin kecepatan dengan hati-hati setelah pengalaman terakhirnya. Yang membuatnya gemetar kelelahan, dia bergantung di dahan pohon. Sementara para kesatrianya mencari dia, bertanya-tanya kemana. Berandalan kesayangan mereka menghilang, akhirnya dia ditemukan dan mereka semua pulang. Keesokan harinya, Lord Remus diberitahu tentang situasinya. Dia memerintahkan Sir Spell untuk memberi kompensasi kepada keluarga yang terkena dampak. Atas insiden itu, Sir Spell setuju tanpa protes, akan tetapi yang benar-benar membuat Lord Remus tercengang adalah berita bahwa putranya yang berandalan, yang reputasinya sangat buruk dan memang pantas. Tidak hanya mengalahkan troll, tetapi juga membangkitkan aura pedang. Sir Spiel dan para ksatria lainnya memberikan kesaksian mereka, mengonfirmasi kebenaran yang tak bisa dipercaya itu. Semua ini membuat Lord Remus bertanya-tanya, apakah Aiden benar-benar putranya? Sang putra duduk frustrasi di kamarnya, merenungkan kurangnya kekuatan. Dia bermeditasi dengan tenang, menyalurkan aura pedang ke senjatanya, yaitu teknik yang membantunya meningkatkan kapasitas mana, tapi dia tahu itu belum cukup, dengan tinju terkepal. Dia bersumpah akan segera menjadi lebih kuat, agar bisa membalas dendam. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suara aneh yang memuji tekadnya. Dia mendongak, dan langsung mengenali sosok di depannya, yaitu seorang underlord dengan ekspresi sombong, yang memperkenalkan diri sebagai Raja Dunia Bawah. Namun, begitu melihat tubuhnya yang kecil dan aneh, setengah domba, setengah kelelawar, Aiden langsung tertawa terbahak-bahak, yang membuat sang Raja Dunia Bawah itu sangat kesal. Namun, Aiden tak bisa berhenti tertawa, meski Raja Dunia Bawah itu protes. Dan menyatakan bahwa ini semua salah Aiden. Karena terlalu lemah, yang membuatnya memiliki wujud lemah. Akhirnya, setelah beberapa saat, Aiden berhenti tertawa dan bertanya kepada Raja Dunia Bawah, mengapa dia menampakkan diri. Sang Raja Dunia Bawah menjelaskan bahwa Aiden adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa dia berencana untuk lebih memproyeksikan dirinya ke dalam Aiden seiring pertumbuhannya. Mendengar ini, Aiden merasa jijik membayangkan harus menanggung kehadiran Raja Dunia Bawah itu. Secara teratur, reaksi ini memicu komentar kasar dari Raja Dunia Bawah, yang mengatakan bahwa dia seharusnya berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Mengabaikan ejekan itu, Aiden mulai berkomentar bahwa dia bahkan tidak pantas dipanggil Raja Dunia Bawah. Karena itu sebenarnya bukan nama. Dia menjelaskan bahwa Raja Dunia Bawah hanyalah gelar, yang diwariskan melalui kutukan Dunia Bawah kepada siapapun yang memiliki jiwa mantan Raja Dunia Bawah. Kemudian dia bertanya, siapa nama aslinya? Dengan nada sedih, Raja Dunia Bawah mengakui bahwa dia kehilangan namanya sejak lama. Sejak itu, satu-satunya tujuannya hanyalah untuk sekadar eksis. Aiden memutuskan untuk menamainya kutukan, yang mengejutkan Raja Dunia Bawah. Dia menjelaskan bahwa karena Raja Dunia Bawah adalah kutukannya, dia akan memanggilnya kutukan mulai sekarang. Raja Dunia Bawah menuduhnya malas karena tidak menemukan nama yang lebih baik, tapi Aiden hanya menggodanya dengan memanggilnya kutukan. Atau kutukan. Akhirnya, Raja Dunia Bawah menyerah dan berkata dia boleh memanggilnya apapun yang dia suka. Aiden, tentu saja, memutuskan bahwa dia sangat menyukai nama kutukan. Seminggu berlalu seperti ini. Suatu hari, Aiden mengunjungi Casey untuk kabar terbaru tentang penawarnya. Namun, alih-alih jawaban yang tepat, dia malah disambut dengan gelar Lord Troll. Seolah dipanggil bajingan saja belum cukup buruk. Sekarang orang-orang mulai memanggilnya Lord Troll. Bahkan bukan pembasmi troll setelah membunuh troll raksasa itu. Dia benci nama itu. Dia lalu bertanya di mana Rose. Casey memberitahunya dia ada di dalam. Ketika Aiden mengintip ke dalam ruangan, dia mendapati Rose terharu karena akhirnya bisa menggerakkan lengannya lagi. Karena sangat berterima kasih, Roe langsung berlutut dan bersumpah untuk mengabdi pada Aiden seumur hidupnya. Dalam hati ia berjanji. Aiden merasa senang punya pelayan seumur hidup begini, dan menerima sumpahnya tanpa ragu sedikit pun. Berbalik ke Casey, dia bertanya keadaannya. Casey menjelaskan bahwa penyakitnya ini beda dari sindrom biasa, dan dia butuh setidaknya sebulan lagi untuk meneliti dan membuat kemajuan. Aiden memujinya atas kerja kerasnya, dan Casey berterima kasih. Tapi begitu dia memanggilnya Tuan Troll, amarah Aiden langsung membara. Roe yang berusaha menahan tawa malah menyembur. Kesal, Aiden menoleh padanya dan memerintahkannya pergi dan cari sesuatu yang berguna untuk dikerjakan. Roe senang sekali dapat tugas apapun, tapi kegembiraannya tak bertahan lama. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya kerja paksa di bawah perintah tuannya. Setelah beberapa saat, Roe jadi sakit parah karena kerja paksa itu. Tak terpengaruh kondisinya, Aiden melakukan transaksi bisnis dengan seorang pedagang, dengan bangga menunjukkan troll yang telah dibunuhnya. Si pedagang meyakinkannya bahwa mayat itu akan laku mahal. Karena kondisinya prima, troll itu langka, dan bahan-bahan yang dipanen darinya sangat berharga di pasaran. Aiden lalu menyerahkan daftar tanaman obat yang diinginkannya sebagai ganti harga troll itu. Si pedagang awalnya setuju, namun begitu ia memindai bahan-bahannya, ekspresinya berubah. Dia ragu, menunjukkan bahwa banyak ramuan itu beracun. Dengan nada dingin mengancam, Aiden mengingatkannya, jika dia bilang itu tanaman obat, maka itu adalah tanaman obat. Pedagang itu langsung paham. Tidak, ada yang mau berurusan dengan si berandalan terkenal itu, dan dia mengangguk setuju. Puas dengan uang muda itu, Aiden menyeringai. Ini bukti bahwa kebiasaan lamanya sebagai tentara bayaran susah hilang. Tepat saat itu, Philip datang dengan pesan bahwa ayahnya memanggilnya. Setelah beberapa saat, Aiden mengetuk pintu. Namun begitu dia melihat orang lain duduk bersama ayahnya, ekspresinya berubah suram. Dia tak mengerti kenapa orang itu ada di sini. Tamu itu terkekeh dan berkomentar bahwa rumor itu benar. Aiden memang si pembantai troll. Namun, saat pria itu menyapanya dengan senyum hangat, ekspresi Aiden tetap datar. Di kehidupan sebelumnya, orang ini sering merundungnya karena statusnya sebagai tentara bayaran rendahan. Tanpa pilihan, Aiden memaksakan diri bertukar basa-basi dan menyapa tamunya. Siapakah dia? Penjaga perbatasan timur laut, Margrave Tirith Sedas. Sedus terkejut mendengar Aiden mengenalnya, dan Aiden membenarkannya dengan santai, menambahkan bahwa Sedus adalah salah satu dari sedikit pendekar pedang di Kekaisaran. Intinya, tingkat pendekar pedang adalah impian transenden yang diidam-idamkan setiap satria. Mereka yang mencapainya melampaui semua batasan bakat, melangkah ke ranah kekuatan manusia super, di mana satu ayunan pedang mereka dapat membelah gunung. Bahkan hembusan napas mereka bisa membuat udara bergetar. Di kehidupan sebelumnya, Aiden juga seorang pendekar pedang. Dan kini, sekali lagi, dia menetapkan pandangannya pada tujuan itu. Sedus terkesan dengan sikap sopan Aiden yang tak terduga, terutama mengingat reputasi pemuda itu yang terkenal kasar. Dia memuji ayahnya karena telah membesarkan putra yang begitu baik. Aiden mencoba menepis pujian itu dengan rendah hati. Tak lama kemudian, ayahnya mengalihkan percakapan, mengungkapkan kekhawatiran atas Sedas. Tanah miliknya dikabarkan telah diserbu oleh orc dengan ekspresi serius. Sedis menjelaskan bahwa wilayahnya bukan satu-satunya yang menghadapi masalah orc. Orc juga terlihat di dekat menara pembantaian, yang berada di bawah kendali gereja Dewa Pembantaian di tanah barat kematian yang sunyi. Pada titik ini, Aiden menjadi tertarik. Ini adalah tempat di mana salah satu mantan rekannya, Iron Blood Saint, mungkin berada. Sedis melanjutkan, mengungkapkan kecurigaannya bahwa selain wilayahnya, menara pembantaian, dan tanah Lord Rams, ada aktivitas monster yang tidak biasa. Ini pasti bukan kebetulan. Lord Rams setuju dengannya. Sedas mengusulkan kolaborasi untuk menyelidiki masalah tersebut dan meminta bantuan Remy, yang dia setujui untuk berikan. Saat berikutnya Sedas tersenyum lebar dan meminta Aiden untuk bergabung dengan jajarannya di malam hari. Sebuah saran yang hampir membuat Lord Rams terkena serangan jantung, mengabaikan protes ayahnya. Setis jelas terpesona oleh Aiden, apalagi setelah melihat aura pedang membara di tubuhnya. Awalnya dia pikir itu hanya rumor belaka. Namun, sekarang dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia bersumpah atas namanya untuk menjadikan Aiden pendekar pedang terbaik di benua barat. Lord Rams protes sekali lagi. Namun, Sedas mengabaikannya, meyakinkan bahwa dia akan menjaga Aiden dengan baik. Sekarang keputusan ada di tangan Aiden. Setelah berpikir sejenak, Aiden dengan sopan menolak Sedas, yang masih menyeringai, mengingatkannya akan harga menolak tawaran seperti itu. Aiden menyela dengan percaya diri.
menyatakan bahwa dia tahu Sedas memiliki ordo ksatria terbaik di seluruh kekaisaran. Tapi dia berniat untuk menjadi ahli pedang sendiri. Dia sudah melakukannya di kehidupan sebelumnya. Dan dia akan melakukannya lagi. Kemudian ekspresinya berubah menjadi arogan. Saat dia menantang Sedus untuk berduel, bertekad untuk setidaknya memberikan goresan padanya. Selama pertandingan, Lord Rems benar-benar berada di ambang serangan jantung. Setelah mendengar tantangan kurang ajar putranya, Sedus malah tertarik dengan keberanian Aiden. Dan mengaktifkan aura pedangnya. Udara bergetar saat kekuatannya memenuhi ruangan. Aiden merasakan aura ahli pedang itu, yang memancar dengan intensitas sedemikian rupa. Rasanya seolah-olah atmosfer itu sendiri sedang bergeser. Sedus memperhatikan bahwa Aiden bahkan tidak bergeming saat merasakan auranya. Dia kemudian mengingatkan Aiden akan besarnya tantangannya. Tanpa gentar, Aiden menahan tekanan, bahkan sampai membuat taruhan. Pada saat itu, jelas bahwa Aiden sedang memainkan kelemahan Sedus. Dalam hal taruhan, Aiden mengusulkan bahwa jika dia kalah, dia akan bergabung dengan Ordo Ksatria Sedus. Tetapi jika dia memberikan goresan tunggal pada Sedas, maka Sedas akan memberinya pedangnya. Sesaat Sedas terpana oleh keberanian permintaan itu. Kemudian dia tertawa, merasa geli dengan yang luar biasa. Keberanian mempertaruhkan pusaka keluarganya pada taruhan. Berbalik ke arah Lord Rems. Sedas berkomentar tentang betapa berbedanya putranya dari dia. Hanya untuk menemukan bahwa Lord Rems sudah pingsan. Karena syoknya, Sedus kemudian menoleh ke Aiden, menerima tantangan itu, Underlord. Menonton dari sela-sela, memahami strategi Aiden. Dia melihat itu. Aiden mencoba mendapatkan pedang legendaris Sedus, dan dia mengakui rencananya. Lagi pula, kesempatan memiliki pedang seperti Belzebub terlalu bagus untuk dilewatkan. Underlord berkomentar bahwa Aiden benar-benar cocok menjadi bagian dari ras iblis. Mengingat kelicikan dan keberaniannya, setelah beberapa saat, mereka berdua siap untuk beradu pedang. Namun, Aiden protes sambil mengklaim bahwa menggunakan pedang berkualitas tinggi, yang dibuat untuk membantai raksasa, melawan seseorang seperti dirinya yang lebih mirip goblin, tidak adil. Sedus, dengan tatapan skeptis, mempertanyakan apakah Aiden benar-benar raksasa atau goblin. Tapi sebagai seorang ksatria, sudah menjadi tugasnya untuk memberikan segalanya dalam pertarungan. Terlepas dari status lawannya, setelah mendengar perkataan Sedus, ekspresi Aiden berubah saat dia menyadari bahwa Sedus sama seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Tantangan pun ditetapkan dengan dua syarat. Pertama, mereka tidak akan menggunakan aura pedang, dan kedua, Sedus tidak akan menggerakkan kaki kanannya. Meskipun persyaratan ini mungkin tampak tidak adil bagi orang luar, Aiden tahu bahwa bahkan dengan batasan ini, Sedus tetaplah lawan yang tangguh. Dia tidak boleh lengah. Kerumunan berkumpul di sekitar mereka, dan pertarungan dimulai. Aiden segera bergegas maju, tetapi Sedus dengan mudah menangkis ujung pedangnya dengan pedangnya sendiri. Gerakan yang ditujukan ke leher Sedus itu memperjelas baginya bahwa Aiden memiliki pengalaman bertempur yang nyata. Namun, Aiden sudah memperkirakan itu, bahwa Sedus akan menangkisnya dengan mudah. Aiden terus menyerang tanpa henti. Setiap ayunan ditangkis dengan mudah oleh Sedus tanpa berkeringat. Sedus mengejeknya, berkomentar bahwa ayunannya ceroboh seperti ayunan tentara bayaran rendahan. Dia menyarankan Aiden untuk bergabung dengan ordonya untuk belajar bagaimana menjadi pendekar pedang yang benar. Setelah mendengar ini, bahkan Underlord pun mengerti kedalaman hubungan pahit antara Sedus dan Aiden. Di sisi lain, kemarahan Aiden tumbuh dengan setiap ejekan. Cengkeramannya semakin erat pada pedangnya. Dan dengan tekad yang kuat, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap menunjukkan kepada Sedus rasa sebenarnya dari permainan pedang seorang tentara bayaran rendahan. Sedus cukup bosan melihat pola sederhana dari ilmu pedang anak itu, tapi dia terkejut sesaat kemudian. Ketika dia hampir tergores oleh pedang Aiden, Sedus tidak tahu bahwa ilmu pedang sederhana ini, yang dia sebut dasar, juga dikenal sebagai sang pemecah malam. Semua orang terkejut melihat itu. Aiden akhirnya mendorongnya, membuktikan bahwa dia benar-benar membunuh troll itu. Sementara itu, Lord Rems juga tak mengerti bagaimana seseorang seperti putranya bisa mengimbangi seorang ahli pedang. Akhirnya, Seta mulai menganggap serius jagoan kita. Dia menganalisis pola pedang Sidoi, yang ceroboh, tapi cukup tepat untuk menargetkan titik lemahnya. Sekarang dia bersenang-senang mencoba menjatuhkan jagoan kita. Detik berikutnya, dia mencoba menyerang Aiden. Tapi Aiden menghindar. Dia tak percaya Sedus benar-benar menghunus pedangnya. Underlord mengingatkannya bahwa akan bodoh untuk menahan serangan yang bisa membunuhnya. Aiden mundur. Sedus memuji kemampuan pedangnya, namun menambahkan bahwa hanya itu yang dia punya. Jadi, dia sebaiknya menyerah, tapi Aiden mengingatkannya bahwa dia masih berdiri. Jadi, mereka bisa melanjutkan ini, yang membuat Sedas tertawa. Dia memuji dirinya sendiri karena memiliki mata yang bagus untuk bakat, dan percaya diri akan kemenangannya. Dia menyambut jagoan kita ke dalam ordo kesatrianya. Kemudian, jagoan kita berterima kasih padanya di muka juga. Detik berikutnya, mata Sedas membelalak saat melihatnya bergerak begitu cepat, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Dengan keterampilannya saat ini, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan pikirannya, bahwa Sidoi menyembunyikan kemampuan aslinya, Aiden sudah menggores bahunya. Dengan seringai di wajahnya, dia meyakinkannya bahwa dia akan menjaga pedangnya dengan baik. Untuk sesaat, semua orang di sekitar mereka tercengang. Namun, kemudian mereka tiba-tiba mengerti bahwa semuanya sudah berakhir dan jagoan kita adalah pemenangnya. Dengan itu, sorak-sorai meledak mendukung jagoan kita. Sementara Aiden kelelahan, dia diejek oleh Underlord karena menggunakan cincin melawan Sedas, yang seharusnya membuatnya merasa bersalah, tetapi dia tidak merasakan apapun. Underlord menyatakan bahwa dia benar-benar pantas berada di sisi gelap karena dengan kecenderungannya, dia lebih seperti penipu daripada pahlawan. Terlepas dari kekalahan itu, Sedas memuji jagoan kita dengan sepenuh hati. Karena menyembunyikan keterampilannya untuk mengecohnya, jagoan kita dengan malu-malu berpura-pura rendah hati. Yang bahkan diejek oleh Underlord, tapi Sidoi cukup kecewa. Karena dia ingin memotong lengan Sedas, tetapi pada akhirnya hanya berhasil menggoresnya. Di sisi lain, Sedas cukup mulia untuk menepati janjinya dan menyerahkan pedangnya dengan senang hati. Aiden menerimanya dengan ucapan terima kasih sopan, dalam hati dia menyeringai akhirnya mendapatkan pedang ini. Yang memicu ejekan lain dari Underlord setelah beberapa saat. Dia di kamarnya memeriksa pedang legendaris barunya, tapi saat Underlord memanggilnya dengan gelarnya, pembantai naga, dia langsung
tahu bahwa Underlord menginginkan sesuatu darinya. Dengan seringai Underlord menyarankan bahwa dia tahu rahasia pedang legendaris itu, rahasia yang tak seorang manusia pun tahu. Jagoan kita memintanya untuk memastikan, tapi dengan ekspresi angkuh. Underlord membuat daftar sejumlah tuntutan dari jagoan kita, yang teratas adalah janji kesetiaan seumur hidup kepadanya sebagai imbalan untuk mengungkap rahasia pedang itu. Namun, ekspresinya berubah begitu jagoan kita membuat perjanjian darah dengan pedang itu. Yang sepertinya rahasia yang tak seorang pun tahu. Underlord tak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu itu. Bocah kita, dengan angkuh mengungkapkan bahwa dia telah memperhatikan anak buah Underlord memegang pedang iblis itu. Melakukan ini, Beelzebub sebenarnya adalah pedang iblis. Diciptakan dari tubuh para penguasa korupsi yang membagi dan memerintah dunia bawah. Dikatakan bahwa pedang ini memegang kekuatan para penguasa itu. Ada 3 syarat untuk membangkitkan kekuatan sejatinya, dan yang pertama adalah memberinya makan darah. Melalui perjanjian darah, yang sudah diselesaikan oleh jagoan kita. Sementara itu, Underlord merengek seperti anak kecil yang kehilangan kesempatan untuk memiliki keunggulan. Jagoan kita, menjadi iblis yang lebih unggul dari Underlord, mengingatkan dia bahwa dia akan menggunakan dosis harian ramuan sucinya, yang bahkan membuat Underlord meminta maaf padanya dengan sangat. Sekarang dia perlu memenuhi syarat kedua untuk membangkitkan pedang suci, untuk tujuan ini. Dia pergi ke ayahnya untuk meminta bergabung dengan tim investigasi Sedaris. Tapi Lord Rams tidak akan membiarkannya pergi, meskipun dia telah membuktikan dirinya. Tempat di mana investigasi diadakan lebih berbahaya daripada apapun yang telah mereka hadapi di pegunungan makhluk iblis. Aiden mengingatkannya bahwa dia pergi dengan Sedas. Sedas yang berada di dekatnya menyesap tehnya, meyakinkan Lord Rams bahwa dia akan melindungi putranya, tapi Lord Rams tetap bersikeras. Mengingatkan putranya bahwa ini bukan jalan-jalan di taman. Dia dengan sopan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melindungi wilayahnya yang membuat Sedus setuju dengan seringai. Aiden mengingat betapa tidak bergunanya Sedus di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang dimanfaatkan dengan baik. Underlord mencemooh pernyataan ini karena dia tidak peduli melayani negara. Dia ingin membangkitkan pedangnya. Aiden setuju dengan Underlord, tapi tidak punya pilihan selain bergabung dengan misi ini, yang akan membantunya menumpahkan banyak darah. Memenuhi syarat kedua untuk membangkitkan pedangnya. Dia sangat ingin membunuh monster-monster itu, yang hampir membuat Underlord merasa kasihan pada mereka. Sementara itu di dermaga di pegunungan tempat investigasi akan diadakan. Sekawanan monster kecil melarikan diri dari beberapa monster yang lebih besar, yang mengincar mereka dengan sorot mata penuh minat. Perjalanan Aiden dan krunya membawa mereka ke Tila, benteng yang dibangun untuk menahan monster-monster pegunungan Pier. Setibanya, hal pertama yang diperhatikan Aiden adalah tentara-tentara yang terlihat ceroboh, yang tampaknya tidak mampu menangani bahkan goblin, apalagi monster yang lebih besar. Perhatiannya teralihkan ketika gerbang terbuka dan keluarlah Timean, perwira kepala benteng Attila. Dia menyambut mereka, tapi ketika dia memanggil Aiden Tuan Troll, perhatian semua orang beralih padanya. Bisikan menyebar tentang bagaimana dia dipanggil Tuan Bajingan, walaupun lebih sering disebut Tuan Troll. Beberapa berspekulasi apakah itu karena dia mengalahkan troll atau karena dia menyerupai troll. Roy marah mendengar fitnah terhadap tuannya, bulu kuduknya berdiri karena geram, namun sang tokoh utama kita tetap tenang, merasa dirinya terlalu tinggi di atas mereka. Bertengkar dengan bawahan seperti itu lagi pula, gumaman konstan itu tidak mengganggunya lagi. Dia sudah terbiasa dengan mereka. Sementara itu, Sedas dengan santai berkomentar bahwa udaranya sangat segar. Sampai-sampai serangga berdengung begitu keras. Kemudian dia berbalik ke Timon dengan ekspresi geram. Dan Timon yang tampak ketakutan setuju dengannya saat itu juga. Semua orang menangkap pesan itu dan gosip tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, Timen mengungkapkan bahwa dia telah mendengar laporan tentang aktivitas monster yang tidak biasa di wilayah lain juga. Si tokoh utama kita bertanya tentang kondisi wilayahnya, alih-alih menjawab langsung kepadanya. Timen meyakinkan Sedas bahwa tidak perlu khawatir tentang wilayah Attila. Yang membuat Sedas kesal, mengingatkannya bahwa wilayahnya adalah sarang makhluk iblis. Itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tapi Timon menjelaskan bahwa orc biasa tinggal di pegunungan tengah, mencegah makhluk iblis lain memasuki wilayahnya. Hal ini membuat Aiden mempertanyakan logikanya. Kenapa satu jenis makhluk iblis melindungi wilayah dari yang lain? Saat itu, Underlord memperingatkan Aiden bahwa meskipun dia tidak bisa melihat apapun, dia merasakan sesuatu yang besar akan datang. Dengan santai melihat ke bawah jembatan. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh ke Timon dan mendesaknya untuk menutup gerbang. Karena monster sedang mendekat, Timon tidak percaya, mengira dia bercanda, tapi Sedas dengan nada serius, menyuruh Timon menutup gerbang, yang mengejutkannya. Sedas melihat ke depan, ekspresinya suram, dan mengungkapkan bahwa gelombang monster sedang menuju ke arah mereka. Dia segera memerintahkan para prajurit untuk menurunkan gerbang. Dengan cepat, saat penjaga mencoba menutup gerbang, salah satu serigala berhasil menyelinap masuk. Menerjang ke arah prajurit, tetapi dengan gerakan cepat, dia menghabisinya. Gerbang ditutup di belakangnya, sementara dia fokus memberi makan aura kehidupan ke pedangnya. Saat itu, para prajurit yang menyaksikan aura pedangnya, menyimpulkan bahwa dia pasti telah membunuh troll, yang memicu ejekan dari teman Underlord-nya. Detik berikutnya, dia diucapkan terima kasih oleh para prajurit, tetapi dengan ekspresi malu-malu. Dia meminta mereka untuk menjaga gerbang, daripada berterima kasih padanya. Roy segera bergegas kepadanya, menanyakan tentang keadaannya. Dia menunjuk ke gerombolan monster yang sangat besar itu, merengek dan terbakar dengan keinginan untuk membunuh mereka dan memuaskan rasa lapar pedangnya. Dengan ekspresi mengancam, dia akan mencicipi darah mereka, terbakar dengan nafsu darah. Tapi dia menghentikan dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Underlord memberitahunya bahwa bahkan dia tidak kebal terhadap manipulasi Beelzebub. Pedang kerakusan, pedang ini memiliki kekuatan untuk memunculkan rasa lapar paling dasar dari penggunanya. Dia memutuskan untuk berhati-hati mulai sekarang, lalu saatnya memberi makan bilahnya dengan kekuatan hidup. Tapi rencananya berantakan oleh Sedis, yang memberitahunya bahwa dia akan membersihkan para monster. Hancur, dia mencoba menghentikan Sedas, ingin beristirahat, supaya dia bisa membunuh beberapa monster sendiri. Tapi tanpa terpengaruh oleh protesnya, Sedas pergi membersihkan monster, membuat semua orang kagum. Orang itu memohon agar disisakan setengah, atau setidaknya seperempat monster saja. Setelah beberapa saat, Sedas berhasil membantai habis semuanya.
Dia merasa puas bisa menggunakan kekuatannya setelah sekian lama, yang membuat orang itu bertanya-tanya, sebenarnya apa gunanya dia di sini? Timon berterima kasih pada mereka berdua karena sudah membereskan kekacauannya. Dengan kerusakan minimal, selama percakapan ini Underlord berbicara dengan serius. Dia memberitahu bahwa sesuatu yang besar yang dia bicarakan bukanlah gelombang monster. Yang membuat mata orang itu terbelalak menyadari, dia mendongak membeku sesaat. Melihat bola api besar mengarah pada mereka, dia langsung berbalik ke semua orang. Dan meminta mereka berlindung. Bola api besar itu dilontarkan ke arah kota. Sedas juga bingung dengan sihir api dahsyat ini, yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ada penyihir di balik ini? Namun, orang itu tahu, ini bukan perbuatan penyihir, melainkan sesuatu yang pernah dia lawan di kehidupan sebelumnya, yang hampir merenggut nyawanya dulu. Semua orang terkejut melihat orc dan troll bekerja sama melawan mereka. Timon juga bingung, karena monster-monster ini seharusnya adalah musuh bebuyutan, menyadari betapa gentingnya situasi ini. Sedas siap melawan mereka, tapi orang itu mengingatkannya bahwa dia tidak bisa sendirian. Sedas tidak mengerti peringatan Aiden. Namun, kemudian anak itu menunjuk monster boss yang diam di belakang pasukan troll dan orc itu. Monster ini bukan monster biasa. Ini adalah High Troll. Makhluk ini memiliki kemampuan dan mana setara dengan seorang ahli pedang. Berkobar dengan aura pedangnya, Sedas memerintahkan Timon dan dia menyelamatkan penduduk desa. Sementara dia mengulur waktu, tapi anak itu punya ide lain. Sedas tidak percaya itu, karena High Troll bersama monster-monster lainnya terlalu berat, bahkan bagi seseorang sepertinya. Mengabaikan pernyataan Sedas, Aiden berbalik ke Row dan memintanya menahan monster-monster itu selama mungkin dengan bantuan para prajurit. Row langsung menurut. Sedas bertanya-tanya tentang jalan pikiran Aiden dan mengingatkannya akan betapa gentingnya situasi karena kehadiran High Troll. Argai setuju bahwa mereka bukan tandingan untuknya dan baik Sedas maupun dia tidak bisa mengalahkannya. Meskipun begitu, dia tahu cara untuk menyelamatkan mereka semua, walau waktunya terbatas. Ia lebih memilih bertindak daripada buang-buang waktu menjelaskan semuanya. Lalu, ia menyusun strategi dengan para prajurit untuk mengalahkan para orc nantinya. Ia meminta Sedas pergi sambil menugaskannya sesuatu yang khusus, yang memicu protes dari Timon tanpa kekuatan Cedric. Dia bersikeras mereka semua akan hancur lebur. Tepat saat itu, bola api lain menghantam tembok benteng, menyebabkannya hancur separuh. Sedis mengingatkan Aiden betapa bodohnya saran dia itu. Aiden menekankan bahwa dia mengerti segalanya, tapi mendesaknya untuk percaya pada penilaiannya. Mendengar itu, Sedis teringat taruhannya dan janjinya untuk menyelamatkan wilayah ini. Ia tersenyum, memutuskan untuk menyerah sebelum pergi. Sedis mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, jika mereka kalah, dia akan bergabung dengan Ordok Satria miliknya. Aiden setuju sepenuhnya, sangat menyadari obsesi Sedis dengan taruhan itu. Begitu Sedis pergi, Underlord kembali bertanya pada Aiden, apakah dia yakin bahwa itu troll tinggi yang sama yang dia hadapi di kehidupan masa lalunya. Aiden menjawab bahwa dia bisa memastikan dengan melihat para troll dan orc bekerja sama. Makhluk yang saling membenci sampai ke inti, dalam situasi ini hanya troll tinggi. Yang punya kekuatan untuk memutar takdir mereka dan memanipulasi mereka menjadi patuh. Sementara itu, para troll terus menghancurkan para prajurit. Roe melompat ke udara, mencoba menyerang salah satu dari mereka selama beberapa hari terakhir. Aiden telah memberi Roe ramuan beracun untuk membuatnya cukup kuat untuk mengalahkan troll itu. Akan tetapi, para troll ini tidak bisa dibunuh semudah itu, mereka adalah bagian dari pasukan mayat hidup. Di bawah komando troll tinggi, saat troll tinggi mengaktifkan sihir api pada tongkatnya. Dia menangkap kepala troll mati dengan sihirnya, dia membangkitkan troll itu. Membuat pertarungan tampak seperti permainan tanpa akhir. Biasanya dibutuhkan sihir seorang Archmage dan pedang seorang Swordmaster untuk melenyapkan troll tinggi, tetapi bocah kita punya ide lain. Dengan nada tenang dan hampir penuh kasih sayang, dia memanggil pedang itu, yang sepertinya lapar akan darah. Dia memutuskan untuk memberinya mandi darah troll, sesuatu yang didoakan keberuntungan oleh Underlord, sementara Roe menyaksikan troll itu. Yang baru saja dia bunuh, hidup kembali dan menyerangnya. Dia memikirkan gurunya dan hutang yang dia miliki, seperti ramuan beracun yang Aiden berikan padanya untuk membuatnya lebih kuat, sebelum tinju troll mencapai Roe. Jagoan kita melompat ke kepalanya dan memuji Roe atas kerja kerasnya, dan sedetik kemudian, dia menusukkan pedangnya ke tubuh troll. Roe memperingatkannya bahwa hanya memenggal kepalanya tidak akan membunuhnya. Namun, Aiden mengabaikan peringatannya dan meminta Beelzebub, pedangnya, untuk meminum darah troll itu. Jagoan kita benar, dia punya cara jitu untuk melenyapkan bencana ini. Dan kuncinya adalah pedang di tangannya. Meskipun tidak cukup kuat untuk menandingi seorang Archmage atau ahli pedang, Aiden memegang kartu truf, Beelzebub, pedang kerakusan, memiliki kemampuan untuk menyedot semua esensi kehidupan. Dari troll, kehidupan terkuras dari troll saat ia jatuh ke tanah tak bernyawa. Bahkan High Troll pun terkejut melihat ini, tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Jagoan kita dipenuhi rasa lapar rakus setelah berpesta pada troll itu, yang memberinya lebih banyak kehidupan daripada seluruh kawanan serigala. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke para orc. Bertanya-tanya apakah mereka juga bisa memuaskan dahaga darahnya. Setelah beberapa saat, Aiden berhasil menjatuhkan 4 troll, masing-masing penuh sesak. Namun tetap saja membuat Beelzebub lapar, High Troll bersama dengan troll yang tersisa. Sangat marah melihat ini, High Troll mengangkat tongkatnya, memutuskan bahwa Aiden akhirnya layak mendapatkan perhatian dan sihirnya, sedetik kemudian. Aiden dibombardir oleh beberapa bola api, tapi dia cepat menghindar. Sepertinya High Troll kesal padanya. Underlord juga menyarankan agar Aiden berhenti berlari dan menghadapi High Troll dengan benar. Tetapi berlari lebih dari sekadar mundur strategis bagi Aiden. Kehidupan masa lalunya mengajarinya bahwa satu bola api bisa merenggut nyawanya, jadi dia perlu mengulur waktu sampai Sedas menyelesaikan tugas yang telah ditugaskan padanya. Tiba-tiba, seorang orc mengayunkan kapak ke arahnya. Mengamati ini, Underlord menasihatinya tentang menyerap energi hidup orc. Walaupun mereka tidak sekuat troll tinggi, mereka tetap monster yang tangguh. Tapi Aiden punya rencana lain untuk para orc ini, dan untuk itu dia harus menjaga mereka tetap hidup. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengulur waktu sampai Sedas kembali. Pikirannya terganggu oleh panas membara dari sihir api troll tinggi. Dia tidak punya pilihan selain melompat ke udara, mempercepat diri dengan cincin kecepatan. Sementara itu, para troll memanggang segalanya dan semua orang di jalan mereka.
teman atau musuh sama saja, tapi di saat berikutnya Aiden menyadari keseriusan situasi. Ketika dia sadar dia tidak bisa menghindari bola api lagi. Saat di udara, keberuntungan sekali lagi berpihak padanya ketika pada saat itu juga. Setus melindunginya dengan aura pedangnya, dia memuji Aiden karena sudah bertahan begitu lama. Lalu segera berusaha memadamkan api yang berhasil dia lakukan. Aiden lega melihat Sedas berhasil membawa bos orc ke sana. Dalam waktu singkat, dengan gestur megah dia berencana menunjukkan kemenangannya kepada para troll. Tapi hidupnya sendiri dalam bahaya, 10 detik kecepatan akan segera habis. Dan Aiden mulai jatuh ke tanah, tapi sekali lagi keberuntungan menyelamatkannya. Kali ini berkat bos orc, semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Bos orc itu menoleh ke kerabatnya yang menangis. Menunjukkan penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan mereka sebelumnya. Dia mengangkat tinjunya, meningkatkan semangat rakyatnya, mendorong mereka untuk menyerang dan mengalahkan para troll. Situasi berbalik dan semua orang tercengang. Melihat perubahan aliansi yang tiba-tiba beberapa saat sebelumnya, para orc dan troll adalah musuh mereka. Tapi sekarang para orc bersatu dengan manusia melawan musuh bersama. Pada dasarnya, troll tinggi itu telah mengendalikan para orc. Dengan menahan kepala suku dan anak-anak mereka sebagai sandera, namun Aiden si ahli strategi yang cerdik telah menentukan bahwa musuh dari musuhnya adalah temannya, dia sengaja menahan diri dari menyerap siapapun dari pihak orc, sambil tahu mereka mungkin masih berguna. Troll tinggi yang sekarang marah menyaksikan rencananya hancur menjadi debu sebelum dia bisa mengatur ulang. Sedis tidak membuang waktu melancarkan serangan balasan dengan segera. Si troll tinggi mencoba membalas dengan bola api, yang hanya mengkonfirmasi penilaian Aiden sebelumnya, bahwa Sedis sendiri takkan mampu mengalahkannya, tapi kini mereka punya sekutu tak terduga. Sang ketua orc, pendekar pedang jempolan. Amarah si troll tinggi berkobar, Sedis yang frustrasi ingin segera menghabisinya. Namun, si troll tinggi belum siap menyerah semudah itu. Serangan ini rupanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dimotivasi oleh dendam si troll tinggi terhadap manusia yang membunuh orang tuanya. Dengan dendam membara yang menyulutnya, dia mengumpulkan seluruh mana, bersiap mengubah tubuhnya menjadi bom mematikan, mampu menyeret semua orang bersamanya. Sedis dengan cepat menilai situasi dan menyadari bahwa para prajurit tak punya harapan untuk selamat. Ledakan itu, dia memerintahkan mereka untuk lari, tapi kata-katanya terpotong saat dia melihat Aiden menyerbu ke arah si troll tinggi. Bukannya mundur, dengan senyum maniak di wajahnya, Aiden mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke si troll tinggi, bersiap memberikan pukulan terakhir. Detik berikutnya, ledakan dahsyat meletus. Pedang Aiden tetap tertancap di dalam si troll tinggi. Bahkan saat sihir apinya menjadi semakin tidak stabil. Menyaksikan adegan itu, Sedis bertanya-tanya apakah Aiden punya rencana matang untuk selamat dari ledakan itu. Yang pasti akan terjadi. Sementara itu, ekspresi maniak Aiden berubah menjadi jengkel saat dia menyadari santapan yang dia datangi lebih dari yang bisa dia tangani. Kekuatan hidup yang mengalir melalui troll itu sangat dahsyat. Aliran tak berujung yang mengancam akan menghabiskannya. Dia memutuskan untuk menahan diri sejenak, tapi volumenya terlalu besar. Akhirnya, Aiden mengakui bahwa dia harus memanggil Underlord untuk meminta bantuan. Underlord dengan nada sedikit geli, pertama, mengingatkan Aiden bahwa tugas-tugas kecil semacam itu berada di bawah derajatnya, tapi setuju untuk membantunya. Dengan syarat Aiden menahan diri untuk tidak meminum racun suci. Setidaknya selama 1 minggu, putus asa, Aiden mendesaknya untuk bergegas. Mengetahui mereka perlu membangkitkan pedang itu sekarang, karena telah menyerap cukup banyak kekuatan hidup. Untuk memenuhi kondisi ketiga, dia harus membangkitkan Lord of Corruption yang tertidur. Di dalam bilah pedang, untuk melakukannya, dia membutuhkan Underlord untuk menyalurkan energi iblis ke dalam pedang. Penguasa kegelapan memerintahkan pedang kerakusan untuk bangkit. Mata pedang itu terbuka lebar dan menyapa penguasa kegelapan sebagai balasan. Pedang ini membawa kehendak raja yang kelaparan dan serakah, yang dulunya begitu haus kekuasaan. Dia ingin menguasai langit. Teman kita tegang, melihat penguasa kuno dunia bawah, jika dia manusia biasa. Mungkin dia akan goyah menghadapi kekuatan yang begitu besar. Namun, dengan kartu truf di tangannya, kesetiaannya pada penguasa kegelapan. Situasi berubah. Penguasa kegelapan mengejek pedang itu. Bertanya apakah pedang itu berani mempertanyakan siapa yang cukup berani membangkitkannya. Pedang itu ragu, tetapi penguasa kegelapan menuntut otoritas atasnya. Dengan enggan, pedang itu menyerah, mengakui dominasi penguasa kegelapan untuk pertama kalinya. Memiliki dukungan penguasa kegelapan terbukti menguntungkan. Sebagai penguasa kejahatan, penguasa kegelapan pernah mengalahkan semua penguasa korupsi dan membangun pemerintahannya atas dunia bawah. Kekuasaan ini menyelimutinya dengan aura ketakutan serta rasa hormat. Dengan pedang yang sekarang di bawah komandonya, penguasa kegelapan mengingatkan Aiden untuk menepati janjinya. Aiden memahami keseriusan momen itu, menusukkan pedang lebih dalam ke High Troll. Saat dia melakukannya, dia memerintahkan pedang itu untuk melahap kekuatan hidup troll itu. Penguasa korupsi yang telah bangkit memberikan kekuatannya untuk usaha itu. Dan High Troll meraung menentang. Kekuatan hidupnya terkoyak dari tubuhnya. Sebuah tornado kekuatan mentah terbentuk di sekitar mereka, berputar saat esensi High Troll dikonsumsi. Sedus memperingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap angin yang kencang. Pada akhirnya, Aiden berhasil dalam mengklaim kekuatan High Troll sebagai miliknya. Energi sekarang mengalir melalui dirinya seperti kekuatan gelap baru. Tornado akhirnya mereda, dan kelompok itu bisa melihat dengan jelas lagi. Aiden berdiri di sana basah kuyup oleh keringat. Tubuhnya masih gemetar karena mana dan kekuatan hidup yang luar biasa. Dia menyerap dari pedang kerakusan. Tubuhnya berjuang untuk memproses semuanya. Dan beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah. Mual hebat setelah menyerap terlalu banyak kekuatan. Penguasa kegelapan mengejeknya dengan sinis. Menyiratkan bahwa dia seharusnya membuang sebagian darinya, kan? Padahal dia tahu tubuhnya takkan sanggup menahan kelebihan itu. Tapi Aiden, si rakus ini, menolak melepaskan sedikit pun. Dia bertekad menyerap semuanya. Keinginannya akan kekuatan telah melampaui kesejahteraannya sendiri. Namun, saat dia kesulitan menenangkan diri, sebuah kilatan menarik perhatiannya. Tatapannya tertuju pada telur Phoenix. Dan pikirannya langsung menajam. Dia langsung mengenalinya. Telur itu dalam kondisi kritis. Terhuyung di ambang kematian, dilalap sihir api troll tinggi. Troll itu telah menggunakan telur ini untuk meningkatkan apinya sendiri. Ekspresi Aiden berubah menjadi rasa lapar yang luar biasa.
mengingatkan pada dewa kerakusan itu sendiri. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyerap sihir telur Phoenix, mengabaikan rasa mualnya. Dan mana luar biasa yang melonjak melaluinya. Underlord merasakan niatnya, setuju bahwa itu mungkin bermanfaat, walau dia mengingatkan Aiden akan risiko yang terlibat. Tak gentar, Aiden bersiap melahap telur itu. Namun, sebelum dia bisa memanjakan keserakahannya, Sedis turun tangan, dia menepuk punggung Aiden, menyebabkan kelebihan mana menyembur keluar dengan keras. Memaksanya memuntahi telur Phoenix. Sungguh momen yang absurd, tapi Sedis tahu situasinya terlalu berbahaya bagi Aiden untuk melanjutkan jalan ini. Detik berikutnya, Sedis menyadari bahwa dia sedang melihat telur Phoenix. Di sisi lain, sobat kita benar-benar terpukul mengetahui bahwa dia baru saja memuntahkan. Mana yang telah susah payah diserapnya. Meski begitu, dia tetap keras kepala bertekad untuk melahap telur Phoenix. Namun, sekali lagi rencananya gagal. Kali ini karena anak Phoenix memutuskan bahwa inilah saatnya untuk dilahirkan. Telur itu retak dan dari dalamnya muncul Phoenix yang indah dan menjulang tinggi. Underlord berkomentar sinis bahwa mungkin saja mana yang dimuntahkan Aiden lah yang menyelamatkan nyawa burung itu. Sementara itu, semua orang berdiri takjub melihat Phoenix secara langsung. Bahkan Sedis, meski sobat kita jelas masih kesal padanya. Detik berikutnya, Phoenix itu hinggap di kepala Aiden, menarik perhatian semua orang. Aura kemasan mulai menyelimutinya, awalnya terasa seperti terbakar dan dia panik. Khawatir Phoenix mungkin merasakan niatnya untuk memakannya tadi. Tapi dia segera sadar, ternyata tidak panas sama sekali. Pertanyaan yang tak terucapnya dijawab oleh Underlord, yang menjelaskan bahwa, karena Phoenix diselamatkan, mana Odin mengusirnya, sekarang melihatnya sebagai penyelamatnya. Sebagai balasannya, ia memberinya berkat ketahanan api. Mendengar ini, ekspresi Aiden berubah serius, dia mulai berpikir tentang bagaimana bertahan melawan temannya, yang adalah penyihir api, beberapa saat kemudian. Phoenix itu terbang dan melayang pergi menempuh jalannya sendiri. Sedas langsung memeriksa keadaan Aiden, mengira seperti yang lain, bahwa Phoenix telah membakarnya sebagai balasan. Sedas berkomentar dengan kering. Sejak Aiden masuk ke dalam hidupku, yang ada hanya kekacauan dan kejutan. Aiden, tentu saja, mencoba mengabaikannya dengan sikap tidak tahu apa-apa. Berpura-pura tidak mengerti, dia mengalihkan perhatiannya ke kepala suku Orc. Aiden bertanya langsung mengapa dia datang ke sini. Orc itu bergumam tidak jelas tentang melanggar sumpah. Dan sebagai penebusan dosa, ia menawarkan kepalanya sebagai harga. Anak kita benar-benar bingung dengan tawaran samar ini. Tapi kepingan-kepingan mulai menyatu saat dia mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu si Orc. Konon, dahulu kala, kepala keluarga Reims dan kepala suku Orc pernah bertarung dalam duel. Pertarungan yang berakhir dengan kekalahan kepala suku Orc. Karena malu dengan kekalahannya, Orc itu bersumpah untuk mundur ke hutan dan menjaga tanah dari sana. Jauh dari wilayah manusia, sekarang dia muncul di sini. Dia percaya bahwa dia telah melanggar sumpah sucinya. Mendengar ini, Aiden teringat kata-kata Taiman sebelumnya tentang para Orc yang sangat melindungi tanah mereka. Dan semuanya mulai masuk akal. Mengenali Aiden sebagai keturunan langsung, atau bahkan pewaris terpilih dari keluarga Reims, Orc itu menawarkan kepalanya kepadanya. Tapi anak kita tidak tertarik mengambil nyawa si Orc. Yang hanya membuat prajurit yang bangga itu semakin marah. Orc itu bersikeras bahwa beberapa tindakan memiliki konsekuensi dan harus dibayar setimpal. Untuk sesaat, Aiden tergoda untuk mengabulkan keinginan bunuh diri dramatisnya. Cuma buat nyuruh dia diam, tapi langsung kubuang pikiran itu. Kita butuh para berandal hijau ini hidup-hidup. Jika wilayah ini mau tetap aman, lalu dia berhenti berpikir. Tentu saja, teman lamanya, keserakahan, muncul lagi dengan kilatan licik di matanya. Dia menoleh ke kepala suku Orc dan menyarankan menawarkan sesuatu yang lain. Bukannya kepalanya si Orc malang secara tragis. Tanpa sadar telah menginjak lereng yang licin, tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, saat rencana bocah kita akhirnya mulai berjalan. Sedis hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Para prajurit menggerutu dan menyeret kaki mereka saat kerja manual, sementara para Orc yang besar kekar dan sama sekali tidak sadar kalau mereka sedang ditipu. Mengangkut pasir seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Ternyata rencana besarnya sederhana. Karena bocah kita dengan murah hati menyelamatkan nyawa kepala suku Orc, para Orc sekarang membalas budi. Dengan melakukan semua pekerjaan kasar untuk membantu memperbaiki jembatan. Tenaga kerja gratis, delegasi efektif. Situasi saling menguntungkan bagi semua orang, kecuali para Orc mungkin. Sedis yang menyaksikan kegilaan ini. Bergumam kalau kadang-kadang Aiden benar-benar terdengar seperti 1000 naga berumur 1000 tahun itu, sambil mengawasi perbaikan jembatan, menasihati Aiden agar menyerahkan sisa tanggung jawab pada menara pembantaian, terutama dengan meningkatnya aktivitas monster dari tanah terlantar itu. Sesuatu yang jelas tidak bisa mereka tangani saat ini, setelah berpikir sejenak. Aiden setuju, dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, kok. Ditambah berkat Phoenix kejutan sebagai bonus, jadi masuk akal untuk pulang. Dan fokus pada pelatihan dengan tenang, tapi ekspresinya benar-benar cemberut. Saat dia kembali ke rumah, semua orang bersorak untuknya seolah dia baru saja membunuh dewa. Dan terlebih lagi, seseorang bahkan menempatkan mahkota bunga yang sangat feminin di tangannya. Kerumunan itu memuji keberaniannya, dengan kisah-kisah yang sangat dibesar-besarkan yang membuat kerutan di dahi bocah kita semakin dalam dengan setiap kata. Dia benar-benar benci parade mencolok dan berlebihan semacam ini. Dan tidak tahu siapa yang memulai rumor konyol ini, tentu saja. Underlord memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk mengejeknya. Tapi kali ini, dia menindaklanjutinya dengan sesuatu yang tulus. Sementara menunjuk wajah-wajah terpukau orang-orang yang jelas melihat Aiden sebagai pahlawan sejati. Aiden, cuma mencibir, lebih peduli duit daripada pujian. Yang membuatnya kena sindir lagi dari Underlord, dibilang kayak tentara bayaran di buku pelajaran. Dengan helaan napas panjang yang lelah, dia menerima kenyataan ini, bahwa impiannya untuk latihan tenang dalam damai telah hangus terbakar lagi. Setelah selamat dari sambutan pahlawan yang tidak diinginkan, Aiden pergi menjenguk Cassie. Hanya untuk diberitahu bahwa dia masih belum sembuh juga. Malah, kondisinya lebih parah dari Rose. Dengan tekad, Aiden menawarkan untuk membayar berapapun, tetapi dengan ekspresi sedih dan lelah. Cassie dengan lembut menjawab bahwa ini bukan soal uang, kenyataannya adalah bahwa dia belum punya keterampilan atau pengetahuan apoteker yang cukup untuk menciptakan pil ajaib yang dibutuhkan tubuhnya. Orang seperti itu hanya bisa ditemukan di istana kekaisaran saja.
Dia berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Namun, dia tetap bersikeras mencari ahli apoteker yang cocok untuknya. Jika itu berarti dia bisa disembuhkan, dia bangkit dengan tekad meskipun dia memprotes. Sambil menambahkan bahwa dia mungkin kenal seseorang yang bisa membantunya, dan bahkan memutuskan untuk membawanya ke sini. Sambil menatapnya, Casey mengungkapkan keraguannya. Kenapa orang seperti dia mau membantu orang seperti dirinya? Karena, bukankah banyak ahli alkimia di luar sana? Tetapi tanpa menoleh padanya, dia menunjukkan cincin yang didapatnya darinya sambil menambahkan bahwa dia telah menginvestasikan begitu banyak uang dan waktu untuk penelitian penyakitnya, jadi dia ingin melihat hasilnya. Apakah obatnya akan berhasil atau tidak? Dengan kata lain, Casey sebaiknya tetap hidup sampai saat itu, sambil menjadi proyek peliharaannya. Meskipun kata-katanya kasar, perkataannya membuat air mata mengalir di pipinya, dia memang mencurigai niat aslinya sejak awal. Namun, tanpa pilihan, dia harus menerima tawarannya sampai saat itu. Dia telah menerima bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, semua orang mengatakan itu padanya, bahkan dengan kata-kata manis. Namun, meski perkataannya dingin, dia tiba-tiba merasakan kehangatan. Karena apapun itu, tindakannya berbicara lebih keras. Sambil tersenyum, dia memintanya membawa apoteker terbaik, karena dia punya penelitian sempurna. Saat dia keluar, sang penguasa bawah tanah tak mengerti perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dan bercanda bahwa dia mungkin akan mati, seperti kata pepatah. Dengan tenang dia menjawab, sebagai tentara bayaran, kata-katanya penting baginya. Jadi dia akan mencari apoteker, karena sepertinya dokter ini sendiri kekurangan waktu. Untuk tujuan ini, dia melakukan perjalanan dan mencapai kota McKellen setelah 3 hari. Sambil melihat sekeliling kota yang ramai, dia merasa nostalgia, mengingat betapa dulu kota perdagangan bebas terbesar ini begitu hidup. Sang penguasa bawah tanah bingung dengan kata-katanya. Karena dia menggunakan bentuk lampau, dia menjelaskan kepada temannya bahwa di kehidupan lalunya, kota ini dihancurkan oleh naga gila. Lalu dia melihat sekeliling pada orang-orang, dan merasa agak tidak pada tempatnya. Sang penguasa bawah tanah bertanya lokasi apoteker itu. Namun, dia membungkamnya, bersikeras dia akan menemukannya sendiri. Sementara itu, di daerah kumuh kota, beberapa preman mengancam apoteker itu. Ternyata, dia gagal mengirimkan barang yang mereka pesan. Dia dengan tenang menjawab, mustahil baginya menghasilkan lebih dari 1 pil ajaib bermutu tinggi per minggu. Namun, para preman tidak suka jawabannya, dan mengingatkannya sekali lagi bahwa jika dia tak bisa mengirimkannya besok, jaminan yang dia berikan akan menderita konsekuensinya. Tepat saat itu, para preman mendengar seseorang berteriak seperti orang gila. Itu jagoan kita. Dengan lantang dia menyatakan bahwa dia di sini untuk membantu korban penipuan, pemerasan, atau ancaman. Sang pemimpin geng tidak menyukai gangguan ini, dan memerintahkan anak buahnya yang kekar, Karen, untuk memukulinya habis-habisan. Karen mencoba mengintimidasi Aiden, yang malah menoleh ke apoteker itu, dan dengan tajam bertanya apakah dia sedang diancam atau ditipu. Karen kesal karena diabaikan, mencoba memukul, tetapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, Aiden meninjunya langsung ke dinding. Para preman tercengang oleh tampilan kekuatan yang luar biasa. Dengan ekspresi serius, Aiden menyuruh mereka minggir agar dia bisa berurusan dengan pelanggannya, yang kemungkinan besar adalah apoteker pirang ini. Si bos langsung menyerang jagoan kita karena memukul anak buahnya. Namun, jagoan kita memutuskan untuk nakal, bukannya menjadi maco, dan menarik celana preman itu ke bawah untuk mempermalukannya sebagai tambahan. Si preman itu memakai boxer beruang teddy yang sangat feminin, yang membuatnya semakin marah. Bos bertekad memberi pelajaran pada Aiden yang berani mengacaukan organisasinya. Tapi matanya terbelalak ketika melihat pedangnya hancur oleh Aiden sekarang. Si yang katanya predator apex kota ini ketakutan setengah mati saat dia menyadari bahwa Aiden bisa menggunakan aura pedang. Tapi bocah kita lebih jengkel dengan detail lain, bahwa dia lagi-lagi dipanggil troll oleh preman ini, jadi dia menghajarnya habis-habisan. Menyaksikan seluruh pertunjukan, para preman lain tercengang melihat seseorang. Seperti cowok kita berada di daerah kumuh, Aiden lalu berbalik ke apoteker. Untuk membuat kesepakatan bisnis dengannya dengan harga yang bagus, apoteker itu skeptis. Berpikir dia mungkin ditipu oleh Aiden, meskipun Aiden punya aura pedang. Dan tak ada alasan untuk membantunya, tanpa pilihan lain, dia hampir memohon Aiden untuk membantunya. Kisahnya benar-benar tipikal, dia seorang apoteker terkenal. Tapi semuanya berubah ketika putrinya, Alice, diculik oleh guild jahat yang menyebut diri mereka Cerberus. Mereka menuntut dia memasok pil ajaib seminggu sekali untuk membuatnya tetap hidup di kehidupan Aiden yang lalu. Joseph adalah kliennya yang menyewanya untuk membalaskan dendam putrinya karena setelah Joseph terus menyediakan pil ajaib selama bertahun-tahun, organisasi itu tetap membunuhnya. Sekarang cowok kita berharap hal-hal tidak akan menjadi seperti itu. Joseph yang putus asa memberitahunya. Dia akan melakukan apa saja jika Aiden menyelamatkan putrinya. Dia tidak menyadari bahwa kata-katanya sekali lagi membangkitkan keserakahan dalam diri bocah kita yang sudah tak sabar memastikan Joseph menepati janjinya. Sejauh ini dia mendapat komentar bahwa Aiden lebih mengejutkan dalam hal kerakusan daripada pedangnya, yang dibantahnya dengan arogan. Dengan mengatakan bahwa dia memberikan Joseph kesepakatan yang sangat adil, lalu dia beralih ke preman yang tersisa, yang hendak menyelinap pergi, tetapi mata cowok kita terlalu tajam untuk membiarkannya pergi. Dia membuatnya tetap sadar untuk penyelidikan. Sebelum memulai, Aiden memutuskan untuk memberinya beberapa pukulan. Tapi benar-benar ketakutan, preman malang itu membocorkan semuanya begitu Aiden bertanya apapun. Adegan beralih ke kantor Guild Cerberus, tempat ketua Guild. Kali ini dia dengan rakus menunggu 2 pil ajaib. Berpikir pil itu akan membantunya mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan dia mempertimbangkan untuk mengonsumsi 1 untuk meningkatkan kesehatannya saat itu juga. Seseorang membuka pintu saat bawahannya masuk. Melihat wajahnya yang bengkak, ketua Guild bertanya sebelum pria itu sempat menjawab. Aiden melangkah keluar dari belakangnya seperti sedang bermain cilukba. Tapi ketua Guild tidak terkesan. Dia bertanya siapa Aiden dan memperingatkannya bahwa dia bodoh. Karena menyusup ke sarang harimau, kepercayaan dirinya berasal dari alarm mana darurat. Tersembunyi di dalam mejanya, yang sudah diaktifkan menggunakan mananya. Dia menyeringai sambil berpikir anak buahnya akan tiba sebentar lagi dan Aiden akan tamat. Namun, setelah beberapa saat ketika tidak ada yang muncul, dia mulai khawatir apakah alarmnya rusak. Karena panik, dia mulai berteriak minta tolong, merasakan niatnya. Jagoan kita dengan santai berkomentar bahwa ketika dia datang, anggota guildnya sedang tidur. Dengan kata lain, Aiden sudah membuat mereka pingsan.
Sekarang ekspresi ketua guild berubah. Saat Aiden memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa tidur malam ini, dia lalu bertanya tentang Alice. Si bengkak mengira dia pasti disewa oleh Joseph, tapi tetap berpikir itu belum cukup. Meskipun Aiden menjatuhkan beberapa anggota guildnya dengan mana yang melonjak di tangannya. Si bengkak menyerang jagoan kita, mengklaim bahwa dia yang terkuat di guild. Sepertinya Aiden mengalahkan orang yang disebut terkuat ini juga. Karena setelah beberapa saat, dia terlihat dengan wajah bengkak, membuka kunci pintu penjara tempat mereka menahan Alice Odin. Tak percaya mereka mengurung seorang anak di tempat seperti ini. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa, seolah untuk membuktikannya. Anak itu bergegas ke arahnya dan menendang si bengkak sambil berteriak bahwa dia akan membunuh si bengkak. Melihat itu, Aiden menyimpulkan bahwa ketua guild ini pastilah tidak lemah kekuatannya. Lagi pula, kemudian si Underlord menyela sambil mengatakan bahwa anak itu memiliki kekuatan khusus. Alice mencoba menyerangnya, tetapi dia berdiri di sana tanpa terpengaruh, dia tidak tertarik dengan kekuatannya. Tugasnya adalah membawanya kepada ayahnya, dia menuntut hal yang sama, setuju untuk pergi bersamanya. Dan ekspresinya langsung tenang, dia mengatakan kepadanya dengan lembut bahwa ayahnya mengirimnya. Masih tak percaya dia akan bertemu ayahnya. Dia memeluknya dan dengan emosional mengakui betapa takutnya dia saat ayahnya menghiburnya. Underlord sulit percaya orang seperti dia bisa berempati, Aiden protes. Bertanya Underlord menganggap dia orang macam apa, tapi Underlord bersikeras bahwa Aiden tampak seperti orang yang berbeda dari dirinya di kehidupan sebelumnya. Ada adegan mengharukan saat Alice bersatu kembali dengan ayahnya, yang meminta maaf karena membiarkan orang-orang itu menculiknya, sambil menonton layar di depannya. Aiden perlahan tersenyum, setelah beberapa saat dia menyelimutinya saat dia tertidur. Ayahnya berterima kasih pada Aiden sepenuh hati, tapi Aiden mengingatkannya bahwa dia tidak melakukan pekerjaan amal. Dia mengharapkan dia menepati janjinya. Joseph setuju untuk membayar dan bertanya berapa banyak yang dia inginkan. Aiden dengan tenang menanyakan nilai putrinya. Sebagai ayah yang penyayang, Joseph dengan tulus menjawab bahwa jika dia harus membayar dengan nyawanya untuk putrinya, dia bersedia saat itu juga. Aiden dengan santai memberitahunya bahwa uang bukanlah yang dia cari, karena dia sudah punya banyak. Joseph tampak tersentak ketika Aiden mengungkapkan bahwa dia menginginkan keterampilan apotekernya. Joseph dengan cepat menyimpulkan bahwa Aiden pasti sudah tahu identitasnya. Mengingat dia mendekatinya, terlepas dari itu, yang terpenting adalah dia telah menerima bantuan Aiden, jadi dia setuju untuk membalasnya. Joseph kemudian memperlihatkan pil ajaib yang bersinar di dalam kotak, yang sudah dikenali Aiden. Berkat pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, Joseph menjelaskan bahwa dia telah menuangkan seluruh hidupnya, pengalaman dan keahliannya ke dalam pembuatan pil ajaib tingkat tinggi ini, meski ngiler. Aiden hampir tidak berhasil mengendalikan dirinya saat dia bertanya apakah dia benar-benar bisa menerima pil itu. Joseph mendesaknya untuk mengambilnya karena itu adalah bagian dari pembayaran. Namun, Underlord merasa jijik dengan air liurnya. Tidak menyadari betapa kuatnya pil itu, Aiden menelan pil itu. Dan merasakan aliran mana melonjak melalui tubuhnya hanya dengan sensasi itu. Dia menyadari bahwa ini adalah pil ajaib tingkat tinggi yang luar biasa. Setelah memuji pil itu, dia bisa menggandakan mananya hanya dengan sekali telan. Aiden siap menerima dosis reguler dari pil itu. Namun, Joseph malah memintanya bergabung dengan keluarga Duke demi perlindungan mereka. Joseph jelas panik menyadari bahwa dia bahkan tidak repot-repot menanyakan identitas pria itu. Sebelum Aiden memperkenalkan diri, Joseph berseru bahwa Aiden adalah Lord Troll yang terkenal, yang menjadi buah bibir semua orang. Sepertinya gelar Lord Troll sudah menjadi gangguan pribadi, ya? Karena dia terlihat agak masam dan kesal mendengarnya akhirnya. Joseph bertanya, apa tujuan Aiden datang ke sini? Aiden mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bantuan Joseph untuk suatu urusan. Sebagai gantinya, keluarganya akan dilindungi oleh keluarga REMS, sepertinya tawaran yang bagus. Joseph penasaran, seberapa mendesak urusan itu sampai begini. Aiden pergi bersama Joseph ke lab Casey. Di sana, mereka memeriksanya. Setelah mendiagnosis kondisinya, Joseph menyimpulkan bahwa Casey menderita penipisan mana yang parah. Sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Untungnya dia punya genetik makhluk buas yang kuat, jika tidak, dia sudah lama tewas. Karena kondisi aneh ini, setelah memeriksa penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa dia bisa membuat obatnya menggunakan metodenya. Tapi masalahnya adalah menemukan bahan-bahannya. Aiden menawarkan bantuan finansial. Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, Joseph menjelaskan bahwa ini bukan soal uang. Masalahnya adalah mendapatkan bahan-bahan ini hampir mustahil. Contohnya, salah satu bahannya adalah elemen api yang sangat langka, yang dibutuhkan untuk mencairkan saluran mana yang membeku di tubuh Casey. Odin jadi penasaran, di mana mereka bisa menemukan elemen api ini? Jawabannya datang dari Casey. Dia memberitahu mereka bahwa elemen api seperti itu, entah dari jantung naga ataupun bulu Phoenix, mustahil didapatkan karena kedua makhluk itu hanyalah mitos. Dan hampir tidak mungkin ditemukan, katanya dengan sedih. Memiliki ahli obat tidak menyelesaikan masalah, tapi dia tetap menghargai usahanya. Namun, mereka berdua terkejut ketika Aiden dengan santai mengeluarkan sehelai bulu Phoenix dari sakunya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh bahwa Phoenix menjatuhkannya. Dia ingat berkah yang telah diterimanya dari sana. Joseph mengambil bulu itu sambil menambahkan bahwa hanya butuh 2 hari untuk membuat obatnya. Saat dia melihat pemandangan itu, setetes air mata menetes dari mata Casey. Saat dia akhirnya melihat kemungkinan obat, pada saat itu Philip mengetuk pintu dan memberitahu Aiden bahwa dia telah dipanggil oleh ayahnya. Mendengar ini, Aiden mulai berkeringat deras, mengingat kesalahannya meninggalkan rumah. Tanpa memberitahu ayahnya, beberapa saat kemudian dia berdiri di hadapan ayahnya, yang bertanya tentang perjalanannya ke kota McKellen. Aiden memberitahu dia bahwa dia ada urusan di sana, dan bahkan meminta maaf karena tidak memberitahunya sebelumnya. Tapi sepertinya niat ayahnya bukanlah untuk memarahinya. Sebaliknya, dia mengulurkan amplop undangan ke arah Aiden sambil mengungkapkan bahwa dia telah diundang ke perjamuan kekaisaran yang diadakan untuk ulang tahun putra mahkota. Aiden mengingatkannya bahwa biasanya Karl yang mewakili keluarga mereka di acara seperti itu. Dengan senyum menyeramkan yang menggelisahkan, ayahnya menyampaikan bahwa Karl menolak undangan itu. Karena dia sibuk, selain itu semua orang ingin melihat Aiden. Aiden hendak menjawab bahwa dia juga sibuk, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Saat dia ingat bahwa ini adalah tahun 450, kalender kekaisaran, tahun yang terkait dengan sesuatu dari kehidupan masa lalunya.
Ayahnya mencoba meyakinkannya lagi, tetapi Aiden hanya menjawab bahwa dia akan pergi. Sambil membuat ayahnya tercengang, Aiden membuat alasan palsu, mengklaim bahwa dia harus hadir karena saudaranya sibuk. Ayahnya menyuruhnya pergi, berharap dia selamat dalam perjalanan saat dia melangkah keluar. Bawahan dia, yang mengenalnya terlalu baik, berkomentar bahwa pasti ada alasan pribadi baginya untuk menghadiri perjamuan. Aiden mengungkapkan bahwa pada tahun 450 kalender kekaisaran, kemungkinan akan ada serangan oleh penyihir kegelapan di perjamuan kekaisaran selama waktu itu. Akan ada penyihir perak yang terkait dengan acara tersebut yang ingin Aiden berada di sisinya. Bawahan itu mengingatkannya bahwa dia secara pribadi membenci penyihir kegelapan. Jadi kenapa dia mau merekrut orang yang dia benci? Aiden bertanya, bahwa dia berbeda dari penyihir kegelapan pada umumnya. Dia membentuk faksi bernama Florence Flames. Yang berbeda dari faksi kekacauan radikal di kehidupan sebelumnya, dia telah membunuhnya. Dia ingat saat-saat terakhirnya ketika dia mengungkapkan bahwa, jika mereka bertemu dalam keadaan yang berbeda, mereka pasti akan sangat dekat. Dia menyesal tidak memisahkan sisi korup dari sihir gelap, dan menegakkan kehendak sejati keluarganya sebelum dia meninggal. Aiden bertekad mengubah jalan hidup ini kali ini, keesokan harinya. Aiden memulai perjalanannya dengan rombongannya, merasa sangat bingung tentang mengapa dia perlu membawa begitu banyak orang ke pesta ulang tahun sederhana. Roe menjelaskan bahwa itu adalah cara untuk menunjukkan kekuatannya dan menjaga martabat rumahnya. Namun, Roe tidak mengerti mengapa mereka harus tinggal di desa sesuai rencana Roe. Padahal mereka bisa dengan mudah mengambil jalan pintas melalui rute lain. Aiden berbohong, mengklaim bahwa itu karena dia ingin melakukan perjalanan yang lambat, tetapi kenyataannya sebelum tiba di sana. Dia bertemu dengan Joseph karena dia menginginkan lebih banyak pil ajaibnya. Namun, Joseph tidak dapat memproduksi yang lain. Alasannya adalah Joseph menggunakan air mata semut sebagai bahan utama dalam pil dan itu semakin langka saat ini. Kembali ke masa kini, Aiden merenungkan bahwa dia belum pernah menyaksikan semut sendiri, tapi dia tahu seseorang yang mungkin tahu tentang mereka. Selain itu, dia perlu mengumpulkan hadiah untuknya yang ditinggalkan oleh tuannya. Dia kemudian memerintahkan krunya bahwa dia akan mengunjungi seseorang di desa. Roe menawarkan untuk mengantarnya. Namun, jawaban kasar Aiden adalah bahwa Roe lebih lemah darinya, jadi dia tidak membutuhkan perlindungannya. Saat dia menuju ke hutan sendirian, Underlord bertanya, apakah dia ingin bertemu seseorang di tempat terpencil. Aiden menjawab bahwa dia tidak bisa menyebut pertemuan ini karena bahkan sekarang setelah bereinkarnasi, dia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dalam pikiran tuannya sendiri. Matanya kemudian mendarat pada batu besar berbentuk hati, yang membawa senyum nostalgia ke wajahnya. Sang Underlord berkomentar bahwa batu itu tidak tampak alami. Aiden dengan ekspresi masam, dia ingat batu ini dibuat oleh gurunya sebagai hadiah untuk murid-muridnya. Membuktikan selera aneh gurunya, melihat batu itu sepertinya biasa saja. Bahkan Underlord tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tapi Aiden yakin pasti ada sesuatu karena gurunya punya cara membungkus barang-barang dalam kotak besar. Dengan pikiran itu dia membelah batu itu menjadi dua.